Dikutip dari kompas.com, monosodium glutamat atau MSG atau vetsin atau micin dikenal sebagai penyedap rasa masakan. Namun selain untuk penyedap rasa, micin juga dapat digunakan untuk tanaman hortikultura. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama cara menggunakan micin untuk memupuk tanaman cabai. Tanaman cabai yang diberikan micin akan mengalami peningkatan kesuburan. Selain itu, tanaman cabai yang diberikan micin akan mencegah terjadinya kerontokan daun. Micin juga mempercepat proses pembungaan cabai sebagai akibat dari kandungan kalium atau K yang cukup. Kalium merupakan unsur esensial ketiga setelah nitrogen dan potasium. Kalium bervalensi 1 dan diserap dalam bentuk ion K+. Kalium banyak terdapat dalam sitoplasma sehingga sangat bermanfaat dalam proses fotosintesa atau fotosintesis. Selain itu juga mengandung natrium dan klor ya teman-teman. Jadi itulah kandungan micin sebagai pupuk alternatif untuk tanaman cabai yang ada di pot ya. Jadi manfaatnya sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Yang perlu kita siapkan di hadapan kita itu adalah air sumur atau air bersih dan wadah nanti buat memupuk ya, dan pastinya kita sediakan gelas dan teko buat mengambil air yang berada di tong warna hijau itu ya teman-teman. Kita menanam di pot itu kan wajib memberikan nutrisi ya setiap hari ya, tidak setiap hari sih ya, minimal 1 minggu sekali ya. Karena apa? Tanaman kita itu kan di pot ya, medianya sangat terbatas. Ini ya teman-teman, merek bebas ya, tidak mengikat harus merek ini. Ini berat bersih 50 gram. Kalau di tempat saya ini harganya 4.000, tapi tidak tahu kalau di tempat teman-teman harganya berapa ya. Soalnya setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman harganya. Dan ini kita siapkan wadahnya ya untuk kita memupuk tanaman cabai. Ini pertama-tama kita ambil kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Ya tidak penuh-penuh sih, sekitar segini ya. Nah ini kita masukkan ke wadah dan kita masukkan air atau kita larutkan dengan air sumur atau air hujan sebanyak kurang lebih 4 liter ya. Pasti ada yang bertanya, kok sedikit banget bang micinnya ya, karena pemupukan itu tidak diukur dari banyaknya ya, tapi diukur dari frekuensinya dan dosisnya yang tepat. Ini kita aduk-aduk secara merata ya teman-teman, dan habis ini kita siramkan kepada tanaman cabai yang ada di pot. Kebetulan saya tanam di atas pagar rumah, di pinggir jalan pula, karena tidak mempunyai lahan ya, jadi tidak ada halangan bagi kita yang tidak mempunyai lahan luas ya teman-teman. Mari kita aplikasikan ya teman-teman. Nah inilah ya teman-teman tanaman cabai yang saya tanam di atas pagar. Ini gulma atau rumput, kita cabutin ya agar tidak mengganggu pertumbuhan laju tanaman cabai kita. Masing-masing pot kita siramkan 1 gelas ya teman-teman.
ditambah sedikit juga tidak apa-apa ya. Ini cabainya usia sekitar 15 hari setelah tanam, sudah mulai muncul tunas-tunas baru. Nah ini ya teman-teman, sudah muncul tunas-tunas baru. Ini aplikasi interval pemberian, kalau versi saya itu 15 hari sekali ya teman-teman. Ini bukan pupuk utama ya, ini hanya pupuk selingan. Kan kita harus menyelingi dengan pupuk-pupuk yang lain ya, entah itu kompos atau POC atau yang lain-lain ya. Ini terkena penyakit keriting ya teman-teman. Di video selanjutnya akan saya update cara perawatan tanaman cabai yang terkena keriting daun atau thrips. Nanti akan saya update di video berikutnya ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung di video ini atau di channel ini, mohon dukungannya ya, dengan cara subscribe. Bila ini bermanfaat, mohon di share. Nah begini ya teman-teman, ini proses pertumbuhan ya, atau proses vegetatif. Sudah segitu dulu ya teman-teman, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf video saya masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton.